Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meyakini dan mengikuti risalah yang dibawakan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi kita sebagai umatnya mengetahui tentang kisah perjalanan hidup beliau yang patut kita teladani ini. Sahabat Muslim, kita akan mulai kisah Rasulullah ini dari beliau lahir hingga beranjak dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama terkenal, Muhammad Sulaiman Al-Mansyur Furi, dan peneliti astronomi Mahmud Basha, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah, yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra, dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya yaitu Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah. Seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dia memilihkan nama Muhammad bagi beliau yang saat itu belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Beliau dihitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Namun ada yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam buku Talgihu Fuhumi Ahlil Atsar, halaman 4, Ibnul Qayyim berkata, tidak ada hadits yang kuat mengenai hal ini. Wallahu alam bissawam. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui Rasulullah. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui Rasulullah, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza, yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah berkisah, suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya, yang masih kecil, dan disusulnya, bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, "Itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor onta yang sudah tua, dan tidak bisa diambil air susunya lagi, walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun begitu kami masih tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar.
Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barakah bagi kita pada diri anak itu. Ucap suami Halimah kepadanya. Kemudian Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui beliau dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot, karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah. Kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zuaib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Demi Allah, begitulah, ini adalah keledaiku yang dulu, jawabku kepada mereka. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memeras air susu hewannya, sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya. Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zuaib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu, sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah." Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Kemudian ibunya pun mengizinkan kami untuk tetap mengurusnya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah Bani Sa'ad, hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula.
Sementara anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh! Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Begitulah menurut pendapat mayoritas pakar sejarah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Ishaq, peristiwa itu terjadi saat Rasulullah berusia 3 tahun. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikannya kepada ibu beliau. Maka Rasulullah hidup bersama ibunda tercinta, hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia, dengan cara mengunjungi kuburannya di Yatsrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km, bersama putranya yang yatim, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai pembantu wanitanya yang bernama Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama, hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk-duduk di sekeliling dipan itu, hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu, sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, dia berkata, Biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya, sambil mengelus punggung beliau, dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuh hati dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri, serta mengkhususkan perhatian dan penghormatan terhadap Rasulullah. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri Rasulullah. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfathah, dia berkata, tatkala aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba mendung, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi, dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Selagi usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat, lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang ke Syam. Saat tiba di Bushra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka, dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan.
Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Kemudian rahib Bahira menjawab, Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama Rasulullah, tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Makkah. Saat usia Rasulullah 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah, berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah, karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada awal mulanya pihak Qaislah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah, dinamakan Perang Fijar, karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung dalam peperangan ini, dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pengaruh dari peperangan ini, diadakanlah Hilful Fudul pada bulan Zulqaidah pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Makkah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya maka mereka sepakat untuk berdiri di sampingnya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an. Suatu perjanjian yang lebih kusukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Pada awal masa remajanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'd dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang, tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirim utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Sahabat Muslim, demikian kisah lahirnya Rasulullah SAW hingga beranjak dewasa. Sampai jumpa di kisah Rasulullah berikutnya.